Selamat sore. Wah, sudah ada siapa saja nih? Sudah ada Mateo, Gibran, Aras, Naishal, Marco, dan juga Abian. Oke, kita masih tunggu beberapa temannya lagi berarti ya teman-teman ya. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Abian ya. Kalau yang lain? Sehat. Sehat. Oke, yang lain teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Sehat. Sehat. Sedikit. Oke, tadi sekolah pulang jam berapa teman-teman? 10. Jam 10 kalau Naishal ya. Kalau yang lain pulang jam berapa Aku nih sekolah? sehat dua sedikit. belas. 12. Oh, jam Nah, 12. libur. Libur, libur. Oh, lagi libur kalau Aras ya? Wah, seru banget. Teman-teman sudah ujian belum ya di sekolahnya? Enggak, Belum ya? enggak, Oh, enggak. Naishal belum. Oke. Kalau yang lain mungkin apakah ada yang sudah ujian nih? Minggu-minggu Aku ujian. sih ada. Cuma kemarin. Oh, kalau Naishal sudah malah ya? Sudah duluan ya? Ya, kelima. Oke. Kelima. Sama Waduh. lomba. Sama lomba. Oke, kalau Naishal malah duluan ya. Oke, wah, sudah ada yang datang lagi, Marco dan Ilona. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya Marco, Ilona? Sehat? Wih, Ilona untungnya sudah sehat kembali ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu sekarang karena sudah banyak yang hadir, sepertinya kita sudah lama tidak main games ya. Jadi kita mau main games dulu nih, ya teman-teman ya. Jadi kira-kira gamesnya tentang apa sih, Miss? Jadi gamesnya di sini adalah tentang tebak gambar ya. Jadi nanti akan ada foto yang di zoom in itu adalah diperbesar, lalu teman-teman bisa tebak kira-kira gambar apa ya? Gambar itu ya teman-teman yang terpotong atau ke zoom ini nih. Nah, contohnya seperti nomor satu. Kira-kira yang terlintas di pikirannya teman-teman ini ada gambar apa ya? Rumput. Kalau National rumput yang lain ada yang bisa tebak kira-kira gambar apa nih? Nomor satu. Rumput. Rumput juga ya. Oke, kalau gitu kita sambil mulai aja ya untuk gamenya ya. Kita Miss hitung dulu. Fluid. Tiga, dua, satu. Kalau Ramon apa? Fluid. Fluid? Fluid. Apa tuh? Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor satu apa nih ya? Gambar apa ya teman-teman ya? Rumput laut. Rumput Betul. laut. Ah, Rumput serius? laut. Oke. Ada lagi yang mau jawab yang berbeda mungkin? Apa itu? Ternyata jawabannya adalah, wah, Ya. ternyata jawabannya adalah bola tenis ya teman-teman ya. Atau tenis ball. Memang sekilas mirip seperti rumput ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke. Yuk kita lihat nomor 2. Wow, kalau nomor 2 ini Tapi gambar apa ya? Ada yang tahu Oke. nih gambar nomor 2 apa ya? Apa ya? Kira-kira apa nih? Coba. Viola, Kalau Ramona apa? Ramona. Ilona, sorry. viola, viola. Biola. Bu, Nanti kita coba lihat ya. Bu, Ada lagi yang mau jawab? aku Iya, apa tuh? lampu. Lampu. iPhone 4. Aku juga lampu. Harus juga lampu. Buktiin sama iPhone 4. Oh iya. Oke, kita lihat ya. Ternyata jawabannya nomor 2 adalah... Wah, sudah makin ke zoom out tuh. Apa tuh kira-kira teman-teman? Hah? Apa ya kira-kira itu gambar apa tuh? Ya, malah ini ya teman-teman ya. Malah Bohlam iklan. Aduh, lainan. kok malah iklan? Roket. Kok malah iklan ya teman-teman? Ternyata yang kedua adalah gambar apa Ayunan. nih? Ayunan. Bohlam. Ternyata, wah, Bohlam. bohlam betul. Yang jawab lampu atau bohlam benar ya. Jawabannya adalah bohlam atau lampu. Nice Aku job. jawabnya Ih, iPhone keren. 4. Oh ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Wah, kalau nomor 3 apa nih kira-kira teman-teman? Pemain Hmm. bola. Oke, kalau Ares pemain bola, yang lain mungkin mau coba jawab? Wah, apa itu ya? Kira-kira ya. Sepertinya ada Payung. angka-angkanya tuh ya. Seperti ada Oh, itu angka-angkanya tuh, teman-teman. itu dari sports. Wah, Jam. iya betul. Loh, Jawabannya ikan adalah jam ya. jendela. Jam tangan atau watch. Oke, dua gambar lagi ya teman-teman ya. Dua gambar lagi teman-teman tebak ya. Yuk, semangat ya teman-teman ya. Nah, kalau ini gambar apa kira-kira teman-teman? Alis. Bulu Alis. mata. Bulu mata, bulu Alis mata. mata. Bulu mata. Bulu mata. Alis.
Alis atau Bulu bulu mata mata. nih? Bulu Belum mata. ada. Oke, Bulu kita coba mata. lihat Bulu ya. mata. Kita Bulu lihat ya. mata. Bulu Ternyata mata. jawabannya adalah apa ya kira-kira ya? Bisa Ternyata jawabannya adalah yeay, bulu mata. Nice job yang Kalau jawab alis bulu merhatiin mata ya. deh. Kalau kalau alis dia Kalau tidak alis ini. setinggi itu ya, tidak sepanjang itu ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Ini gambar apa nih kira-kira? Jaring laba-laba. Bunga dandelion. Oke. Oke, ada yang dandelion. Dandelion. Oke, dandelion ada jaring laba-laba. Yang lain, mau coba jawab? Yang lainnya? Jadinya Oke, apa ini, Bu? kita coba lihat ya. Kira-kira gambar apa ini ya? Let's see. Ternyata ini Dandelion. adalah jawabannya adalah apa ya? Kira-kira Bunga. ya. Bunga apaan? Bunga apa ya ini ya? Aku tahu Ternyata, bunga. iya, wah, Dandelion. Yes. dandelion. Yang jawab dandelion, nice Oh, job. Betul dandelion. ya. Nah, ini namanya bunga dandelion ya, teman-teman. Yang kalau misalnya kita tiup itu dia bisa terbang tuh ya, yang putih-putihnya Iya. itu ya. Dandelion. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah mengikuti gamesnya dengan sangat baik. Nanti boleh ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan awali dengan games-games juga ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman makin fokus dan juga makin semangat nih untuk kelasnya. Seperti itu ya. Sekarang misalnya mau tanya dulu di sini, apakah sudah semuanya membuka platform Algonova teman-teman? Belum. Wah, ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum boleh masuk dulu ya, karena nanti Udah kita deh. akan latihan di sana, teman-teman. Dan coba Missnya mau tanya, yang sudah masuk ke platform Algonova, kira-kira Belum belum. koinnya sudah muncul belum, teman-teman? Algo koinnya sudah muncul kah? Sudah, Sudah. sudah terupdate ya, teman-teman ya, sudah bertambah ya untuk algo koinnya. Kok Iya, udah. jadi Itu nanti teman-teman Nggak ingat iya, kemarin bukan iya. ada itunya ungu-ungu. Aku nggak ingat berapa. Nggak Belum ingat ya. selesai. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat juga ya di platform Algonovanya. Nah, Gak ini yang apa-apa udah. datang tepat waktu Ini good dulu job ya kesini dulu teman-teman kejam. ya, yang artinya Udah fokus teman-teman aja. sudah ini ya, sudah mengikuti aturan dan nanti teman-teman akan mendapatkan algo koin tambahan. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu sekarang kita mau masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman kita ikuti dulu ya aturan yang ada di kelas kita ya teman-teman ya, atau yang ada di kelas kita, yaitu kalau teman-teman ingat ada aturan yang namanya satu mikrofon. Jadi karena di sini Missnya mau jelaskan dulu, teman-teman boleh di-mute dulu mikrofonnya ya. Jadi nanti biar teman-teman yang lain bisa dengar suara Miss dengan jelas. Terima kasih. Tapi nanti saat diskusi atau Missnya panggil namanya, Missnya tanya, teman-teman kalau bisa nyalakan kamera lagi ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita ingin mulai ya teman-teman. Jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang derajat. Kira-kira derajat itu apa ya? Nah, sekarang Missnya mau tanya sama teman-teman semua. Kira-kira di sekolah teman-teman sudah belajar derajat belum nih? Sudah pernah Udah. belajar? Belum. Belum. Oh, ada yang belum? Ada Belum. yang sudah berarti ya? Oke, good. Kalau yang sudah artinya nanti teman-teman, oke, nanti teman-teman bisa mengingat-ingat kembali tentang materi derajat. Tetapi untuk yang belum, artinya teman-teman di hari ini sudah selangkah lebih jauh dari teman-teman yang lain yang ada di sekolah ya. Kalau di sekolah mungkin belum pernah belajar nih, tapi nanti saat teman-teman akhirnya menemukan atau bertemu dengan materi derajat ini, teman-teman pasti sudah bisa gitu ya. Nah, itu artinya teman-teman sudah selangkah lebih jauh dari teman-teman di sekolah yang lainnya. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita ingin mengulas dulu materi di minggu lalu. Di minggu lalu ada yang masih ingat tidak kita mempelajari tentang apa ya, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau Ileana langsung no. Kalau Gandis kayaknya ingin jawab. Menunjuk ke arah berbeda sama koordinat. Yes, betul Gandis. Jawabannya minggu lalu kita sudah belajar tentang arah ya, Gandis ya dan teman-teman ya. Betul, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang arah yang ada di dalam Scratch, teman-teman. Coba sekarang Missnya mau ini ya, Missnya mau challenge nih, Pak.
apa ingatannya teman-teman tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak arah yang ada di dalam Scratch? Jika kita ingin mengarah ke arah kanan, dia itu ada di arah nomor berapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Nih, kayak kemarin ya ke kanan berarti kemarin berapa? 90. Yes, betul Aras. Keren, kamu masih ingat ya. Ke kanan itu 90. Kalau ke atas kemarin berapa teman-teman? 0. Oh, betul. Kalau ke bawah berapa ya? Teman-teman. Minus 90. Minus 90 atau 180 nih? 180. Minus 90. Wah, ternyata jawabannya adalah 180. 80. Betul. Dan ke kiri, kalau ke kiri berapa berarti sekarang? Minus 90. 9. Tapi minus 90. Minus 90. Minus Minus 90. Betul banget ya teman-teman ya. Artinya teman-teman masih ingat nih materi minggu lalu. Ini yang wajib kemarin teman-teman harus ingat ya. Ke atas 0, ke kanan 90, ke kiri minus 90, dan ke bawah 180. Kenapa kita ingat-ingat lagi, Miss? Gitu ya materi minggu lalu. Dikarenakan nanti kita akan bandingkan dengan materi hari ini. Karena materi hari ini nanti juga akan melibatkan untuk perpindahan arah. Tapi untuk hari ini bukan berpindah arah, tetapi kita akan mempelajari bagaimana cara untuk bisa membuat sprite atau karakternya nanti dia itu bisa berputar gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ya supaya nanti karakter-karakter ini dia bisa berputar. Kalau biasanya kita itu hanya menggunakan kiri dan kanan gitu ya teman-teman ya. Seperti turn left dan juga turn right. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat karakternya itu bisa berputar bukan hanya ke arah kiri kanan saja atau atas bawah kiri kanan atas bawah saja ya teman-teman ya. Tapi nanti kita bisa membuat karakter ini bisa berputar sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Coba kita lihat dulu di sini ya teman-teman ya. Hari ini di kelas kita akan mengajari sprite bagaimana caranya untuk berputar. Lalu hari ini juga kita akan belajar apa itu derajat. Oke, nah sekarang kita akan mulai mempelajari derajat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi derajat itu apa Miss Nia? Kalau teman-teman lihat sekilas di sini mirip gambar apa ya teman-teman ya? Mirip gambar apa nih? Yes, betul. Sekilas dia mirip seperti jam. Betul ya. Benar banget. Jadi ini sekilas mirip seperti jam. Karena di sini ada angka 12, ada angka 6, ada angka 3, 9, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, Miss-nya mau jelasin dulu apa itu derajat dan apa gunanya. Gitu ya. Nah, derajat itu digunakan untuk satuan pengukuran. Gitu ya. Nah, supaya kita bisa mengetahui ukuran dari perpindahannya, bukan perpindahan, perputarannya ya. Karena kan kalau derajat itu kita fokus dalam perputaran. Jadi derajat di sini digunakan untuk kita bisa mengetahui, kita bisa menghitung berapa dari jumlah dari perputarannya. Seperti itu. Sekarang Miss-nya mau teman-teman saat mempelajari derajat, teman-teman bisa membayangkan dari sebuah pintu ya, teman-teman ya. Nah, sebelum itu Miss-nya mau jelaskan dulu. Besaran dari satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Oke, diingat-ingat ya teman-teman ya. Besaran dari satu buah lingkaran ini adalah 360 derajat. Sekarang misalnya ya teman-teman ya, teman-teman bayangkan pintu nih, ada pintu. Pintunya sedang tertutup. Kalau pintu tertutup itu untuk apa namanya telinga pintunya ya, jendela pintunya nih, yang apa namanya kayunya itu dia kan benar-benar tertutup ya. Kalau pintu tertutup itu derajatnya berapa Miss nih ya? Derajatnya itu adalah 0 derajat karena dia belum berputar sama sekali. Oke, berarti kalau pintu tertutup misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini pintunya ceritanya lagi tertutup. Dia itu berada di 0 derajat.
Sekarang bagaimana kalau misalnya pintunya ini terbuka? Terbukanya tapi seperti ini nih, half open ya teman-teman ya, biasa kita sebutnya ya half open. Nah, ini besarannya berapa derajat Miss Nia? Dari saat pintu tertutup, lalu pintunya ini terbuka, besarannya berapa derajat? Kalau misalnya dia terbukanya seperti ini, dia atau pintunya ini besaran derajatnya sedang berada di 90 derajat. Maka dari itu dia bentuknya seperti sudut siku-siku. Teman-teman sudah pernah dengar ya, sudut siku-siku ya? Nah, sudut siku-siku itu seperti ini nih bentukannya teman-teman. Seperti pintu yang sedang terbuka, tapi terbukanya itu benar-benar half gitu ya, setengahnya ya teman-teman, half open ya. Nah, itu besarannya 90 derajat. Bagaimana Misnya kalau misalnya pintunya terbuka lagi nih sampai lebar sekali gitu ya. Lebarnya dari dia saat tertutup di sini nih, saat tertutup lalu dibuka lagi sampai agak lebar lagi. Ini besarannya berapa derajat Misnya? Kalau bukanya seperti ini di setengah lingkaran kalau kita lihat ya, besaran dari setengah lingkaran, dia itu besaran derajatnya adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat tuh bedanya ya teman-teman sama yang kemarin. Kalau yang kemarin itu dia kan arahnya ya untuk dia berpindah ya, menghadap ya. Arah untuk dia menghadap nih sprite-nya. Kalau derajat itu seberapa banyak dia berputarnya teman-teman. Maka dari itu di sini bedanya 180 derajat itu bukan memang kita harus hafalin gitu ya. Ternyata 180 derajat itu adalah seberapa besar pintunya terbuka yang tadinya tertutup di sini nih teman-teman. Yang tadinya pintunya tertutup kan di nol ya. Sekarang kalau misalnya terbukanya seperti ini nih, sekilas seperti mirip setengah lingkaran gitu ya, dia itu besarannya adalah 180 derajat. Dari sini nih teman-teman. Maksudnya Iya, Naisha? derajat aku sekarang sudah tahu itu adalah degrees. Yes, betul bahasa Inggrisnya degrees ya. Maksudnya kayak Mm-mm, kamu putar 90 degrees ke bawah itu mm-mm, akan jadi kayak gini. betul. Sudah tahu sih. Sudah paham ya? Nah, tapi Missnya belum selesai jelaskan. Coba Missnya jelaskan lagi ya, biar lebih lengkap ya. Nice job, Naisha. Nah, Silakan. oke. Sekarang Missnya bagaimana kalau pintunya terputar lagi nih, terbuka lagi ya? Patokannya dari sini teman-teman awalnya nih, dari pintu yang tertutup, lalu sekarang dia terbuka lagi sampai sini nih. Nah, itu bagaimana Miss Nia? Dia besarannya berapa derajat? Berarti jarak ya jarak dari pintu saat dia tertutup hingga pintu terbuka hingga saat ini, dia itu besarannya nambah lagi ya. Yang tadinya kalau di bawah itu 180 derajat, sekarang dari yang 0 ini, dari pintu yang tertutup sampai yang di nomor 9 di sini, dia itu besaran derajatnya adalah 270 derajat. Makanya makin besar ya teman-teman, karena memang agak jauh nih dari saat pintunya tertutup hingga yang terbuka seperti ini ya. Nah, oke, kalau misalnya dia penuh, Miss Nia, dia putarannya penuh gitu ya, dari saat pintunya tertutup, lalu di sini dia sampai pintu tertutup lagi, dia itu besarannya berapa berarti teman-teman? Ini satu lingkaran, berarti tadi satu lingkaran berapa besaran derajatnya? 360. Betul, Aras. Berarti kalau dari pintu tertutup, lalu dia memutar sampai dia tutup lagi, besarannya adalah 360 derajat, besaran derajatnya. Gitu ya. Jadi, itu dia tentang derajat, teman-teman. Karena memang derajat itu digunakan untuk kita bisa mengetahui besaran dari saat dia berputarnya. Gitu. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, Miss, apakah aku harus hafalkan gitu ya? Apakah aku harus hafalkan nih untuk besaran-besaran derajat ini? Sebenarnya tidak perlu teman-teman hafalkan. Yang wajib teman-teman hafalkan hanyalah pengetahuan kira-kira dari angka yang ini, misalnya dari angka 1 ke angka berikutnya itu besarannya berapa derajat nih? Wah, ternyata dari angka 1 ke angka berikutnya, besaran dari derajatnya adalah 30 derajat.
Gitu. Maka dari itu, kalau misalnya pertama-tama posisi pintu di angka 12, lalu terbuka di angka 8, kira-kira sekarang berapa derajat? Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya gini, teman-teman. Teman-teman hitung selisihnya. Dari angka 12 ke 8 berapa ya selisihnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, selisihnya 8 ya dari 12 ke 8. Lalu tinggal teman-teman kalikan saja. 8 dikali dengan besaran antara satu dengan lainnya angka adalah 30. Berarti kita tinggal kali. 8 dikali 30 derajat, hasilnya Nah, berapa? bentuknya kayak matematika. 240. 240. 240 Matematika. derajat. Iya, kayak matematika, betul Naisyal. Karena memang nanti ya di sekolah, teman-teman akan belajar derajat juga nih. Tapi di pelajaran matematika. Maka dari itu kita melibatkan perkalian juga ya teman-teman ya. Tentang derajat ini. Seperti itu. Jadi tidak perlu dihafalkan. Tinggal teman-teman hitung saja berapa selisihnya. Misalnya sekarang, dari 12 ke 4, berarti berapa derajat nih teman-teman besarannya? 120. 120, benar. Dari mana tuh Rafa? Kok bisa 120 ya? Menurut Rafa dari mana itu? 20. 30 Mm-mm. kali 4. Betul, 30 derajat dikalikan dengan selisihnya, yaitu 4 ya. Nih, selisihnya yang ini tadi. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 3 berapa teman-teman? 12. Tinggal kita kasih 0 aja di belakangnya ya, karena kan 30 bukan 3. Maka dari itu dia besarannya adalah 120 derajat. Nice job Rafa ya. Berarti jawabannya adalah 120 derajat. Nah, seperti itu ya teman-teman sekilas tentang derajat. Nih, kalau besaran dia berputar dari awal lalu dia berputar lagi sepenuhnya adalah tadi 360 derajat. Kalau dia berputarnya hanya ke bawah seperti pintunya terbuka hanya setengah lingkaran berarti 180 derajat. Kalau tegak lurus berarti dia 90 derajat. Karena kalau kita hitung selisihnya berapa nih? 1, 2, 3. Oh, selisihnya 3. Tinggal dikali 3 saja. 3 dikali 3 adalah 9. Jangan lupa ya, di sini bukan 3 tapi 30. Jadinya dia besarannya adalah 90 derajat. Teman-teman, sebelum nanti teman-teman coba kerjakan latihannya, Missnya mau jelaskan dulu. Di derajat ada syaratnya nih untuk arah. Jadi kalau di derajat itu ada arahnya juga ternyata teman-teman. Derajat itu dia memiliki dua arah yang wajib teman-teman perhatikan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan searah jarum jam dan juga yang kedua dia itu biasa disebut tidak searah jarum jam. Maksudnya apa Miss Nia? Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menghitung derajat yang memang dia itu dari posisi awal derajatnya itu terdekat adalah arahnya di kanan, kalian bisa menggunakan arah yang sesuai jarum jam, teman-teman. Sebagai contoh ya. Misalnya sekarang kita ingin menghitung berapa derajat dari angka 12 ke angka 2. Dia itu kan lebih dekat kalau kita misalnya hitungnya ke kanan ya, teman-teman. Kalau ke kiri dia jauh banget nih. Harus berapa selisih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di sini kalian bisa menggunakan arah yang searah jarum jam. Karena memang yang terdekat itu arahnya ke kanan ya teman-teman ya. Seperti itu. Tetapi kalau nanti teman-teman bertemu soal yang ditanya adalah seperti ini, jarak antara 12 ke angka yang ini nih, coba ya, 10 ya teman-teman ya. Dari angka 12 ke angka 10, teman-teman bisa menggunakan arah yang sebaliknya, yaitu namanya tidak searah jarum jam. Karena dia lebih dekat dari 12 tuh arahnya ke kiri ya teman-teman selisihnya ya, hanya 1, 2. Nah, dia itu bisa nih teman-teman menggunakan yang namanya derajat
yang tidak searah jarum jam. Kenapa namanya melibatkan jam, Miss? Karena kalau misalnya teman-teman lihat jam pada umumnya, jika kita ingin tahu ya kira-kira jam saat 60 menit dari sekarang itu di jam berapa? Misalnya sekarang jam 4, berarti 1 jam lagi itu kan jam 5 ya teman-teman ya. Dia selalu ke kanan nih, dari jam 4 ke jam 5 selalu ke kanan. Nah, itu disebut dengan searah jarum jam. Tetapi yang tidak searah jarum jam itu adalah seperti ini, dari jam 4 misalnya ke jam 3. Nah, itu dia tidak searah jarum jam. Karena jam tidak pernah ada yang posisinya arahnya ke kiri ya, teman-teman. Dia selalu arahnya ke kanan. Gitu. Jadi yang wajib teman-teman ingat untuk arah yang ada di derajat ini tadi ada dua. Yang pertama adalah searah jarum jam, berarti dia arahnya ke kanan. Kalau teman-teman bertemu ya, misalnya disuruh cari derajatnya itu lebih dekat ke arah kanan, berarti pakai yang searah jarum jam. Tetapi kalau yang terdekat, misalnya teman-teman harus mencari besaran derajatnya di sebelah kiri, teman-teman bisa menggunakan yang tidak searah jarum jam. Kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham terkait derajat? Kurang, Miss. Kurang. Oke, kalau Gandis ya. Kalau yang lain? Kalau Gandis kurangnya yang di mana nih? Yang arah ini ya? Iya, memang kalau arah ini nanti kita bisa lihat langsung dari latihan nih. Karena hari ini kita Kalau ketemu bot Mars. Iya, kalau Rafa? mm, yang tidak searah jarum jam ini. Oh, kalau Rafa bingungnya yang tidak searah jarum jam ya? Berarti ya, yang masih bingung ya. Iya, oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kan memang ini pertama kali juga teman-teman belajar derajat ya. Jadi masih agak mungkin butuh proses ya untuk bisa pahamnya nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita akan mencoba latihan di Botmars nih. Jadi nanti Botmars kita akan belajar tentang derajat teman-teman supaya makin supaya tujuannya ya teman-teman bisa makin paham lagi tentang derajat. Seperti itu ya. Tapi Missnya ulang sedikit ya teman-teman ya. Sepertinya teman-teman masih bingung yang tentang arah nih. Jadi untuk arah di derajat itu ada dua tadi ya. Searah jarum jam dan juga tidak searah jarum jam. Sebagai contoh kayak gini teman-teman. Nah kita lihat yang di sini ya. Nah kita lihat yang di sini karena dia masih kosong. Nanti di Botmars juga ada nih teman-teman. Misalnya sekarang jarum jamnya itu ada di angka 3. Oke, jarum jamnya sekarang ada di angka 3. Lalu, sekarang yang harus kita cari derajatnya adalah di angka 5. Kira-kira kita lebih baik menghitungnya ke arah kiri atau ke arah kanan nih teman-teman? Coba, Missnya mau tanya dulu. Lebih dekat kemana? Ke kiri atau kanan arahnya? Kanan. Kanan. Kanan, betul. Karena hanya selisih berapa teman-teman? Coba kita hitung. Satu, dua, dua. Betul ya. Karena kalau ke kanan hanya selisihnya 2. Kalau ke kiri banyak banget teman-teman selisihnya berapa? Coba hitung dulu ya. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jauh banget ya. Maka dari itu, kalau kasusnya seperti ini nanti teman-teman bertemu, ini kan lebih dekat ke arah kanan. Berarti teman-teman bisa menggunakan, nanti disediakan kode, kodenya adalah sesuai jarum jam. Putar searah jarum jam nama kodenya. Berarti nanti kalau searah jarum jam tadi arahnya kemana teman-teman? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan gitu ya. Berarti karena di sini sesuai arahnya ke kanan lebih dekat, berarti pakai yang putar searah jarum jam. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Coba teman-teman lihat. Nih, sekarang kasusnya dia jarumnya ada di angka 10. Miss mati lampu tadi, Miss. Oh, harus mati lampu. Iya, nggak apa-apa. Boleh lanjut lagi ya, Ras. Lalu, sekarang yang harus dicari adalah angka 9. Kira-kira lebih dekat ke arah kanan atau ke arah kiri nih, teman-teman? Kiri. Kiri. Kiri, betul. Karena selisihnya cuma berapa?
Cuma berapa? Tuh. Satu, betul. Satu. Dari 10 ke 9 ya teman-teman ya. Berarti nanti teman-teman bisa menggunakan kode yang namanya adalah putar tidak sesuai dengan jarum jam. Karena dia harusnya ke kiri terdekatnya. Berapa nih tidak sesuai jarum jamnya? Oh, dia itu cuma satu selisihnya. Berarti 30 derajat. Gitu ya. Yuk, sekarang teman-teman boleh pergi ke platform Algonova. Kita mau coba latihan di sana supaya teman-teman makin paham tentang derajat ya. Yuk, yuk, silakan teman-teman bisa pergi dulu ya ke platform Algonova. Sekarang nomor 8 teman-teman, putaran dan derajat. Lalu teman-teman bisa pergi ke nomor 1, laser dan tanaman. Siapa nih fansnya Bot Mars? Ketemu lagi ya sama Bot Mars ya. Ya, teman-teman bisa klik ya yang namanya laser dan tanaman. Miss, Misalnya, aku udah yang 3, Miss. waduh, kamu udah duluan ya, Nis? Bahasa Nice job. Cina Iya, waduh, ada bahasa Cina di sini ya. Oke, misalnya jelasin dulu ya, teman-teman. Jadi, di 我是 di pertemuan ketiga kemarin, kalau teman-teman ingat, kita sudah membangun pangkalan ya di Mars ya. Dan ada sebuah pangkalan atau bangunan namanya adalah glass house, rumah kaca ya. Yang dimana rumah kaca itu Miss, gak bisa dibuka, Miss. oh, kalau Aras nggak bisa dibuka, boleh di-refresh dulu ya, Ras. Nah, kamu bisa klik yang seperti ini. Oke, misalnya lanjutkan. Di glass house itu terdapat atau tempat di mana tanaman-tanaman tumbuh di planet Mars ya, teman-teman. Tapi ternyata di sini muncul ada tanaman berbahaya atau biasa kita sebut dengan gulma ya, teman-teman ya. Yang suka berkebun mungkin pernah dengar tentang gulma. Nah, gulma ini yang akan membuat tanaman kita yang tadinya subur, sehat, menjadi dia kecil ya. Dia pertumbuhannya tidak baik. Oke, sekarang kita coba lihat ya contoh soal nomor 1. Di sini ada temannya bot Mars, namanya adalah mesin laser dan juga mesin penyiram. Jadi dia bisa digunakan untuk menghancurkan tanaman gulma dan juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Oke, sekilas kalau teman-teman lihat di bot Mars kali ini dia itu membentuk lingkaran ya teman-teman ya. Nih, dia membentuk sebuah lingkaran seperti Miss, derajat yang tadi. Iya. tadi aku yang nomor satu udah, Wah, kamu udah juga? Mm-mm. nomor satu udah selesai, Mm-mm. tapi itu Apa tapi tuh? kagetin banget. Oh iya, wih keren. Nilona udah coba kerjakan ya. Oke, kalau gitu teman-teman perhatikan dari apa namanya mesin laser ini dia seperti jarum jam yang sedang menunjuk ke nomor ya teman-teman ya. Ke angkanya nih. Kalau tadi berarti ini adalah angka 12 nih teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini ternyata kalau di nomor 1 untuk si mesin laser ini dia sudah menghadap ke posisi gulma yang kita mau hancurkan. Berarti nanti teman-teman bisa langsung tambahkan kode yang namanya hancurkan ya. Miss Nia jelaskan juga teman-teman di sini ada kode baru yang pertama itu ada yang namanya putar searah jarum jam. Yang tadi ya teman-teman ya. Berarti nanti dia ke kanan nih. Kalau arahnya ke kanan berarti pakai kode yang ini nih, putar searah jarum jam. Lalu ada juga kode yang namanya putar berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti dia arahnya adalah ke kiri ya teman-teman ya. Lalu di sini ada kode yang baru lagi yaitu hancurkan dan juga siram. Kalau hancurkan untuk tanaman yang ada giginya nih teman-teman. Nah ini yang harus kita hancurkan ya. Nanti kalau yang siram kita akan coba lihat ya. Karena nomor 1 ini dia sudah mengarah ke tanaman yang ada giginya, gulma, berarti nanti teman-teman bisa langsung mainkan aja. Tuh, wah, langsung dihanguskan ya untuk tanaman gulmanya ya. Oke, sebelum teman-teman mengerjakan, Missnya mau jelaskan dulu untuk satu soal lagi. Kita coba lihat di nomor 4 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan layar Miss. Di nomor 4 perhatikan. Nah, ini dia. Teman-teman harus bisa menentukan kira-kira putarannya lebih dekat ke kanan atau ke kiri. Yang tadi ya teman-teman ya, arah dari derajat ada ke kanan, Kanan. ada ke kiri. Kira-kira lebih dekat ke kanan atau ke kiri? Kalau Naisha kanan, teman-teman yang lain kira-kira lebih dekat ke arah mana nih untuk menghancurkan gulmanya? Gulmanya di sini. Kiri. Kiri. Oke, betul. Ternyata lebih dekat ke kiri. Karena selisihnya berapa kita hitung? Satu, dua, tiga,
4 ya. Dia hanya 4 nih selisihnya. Tinggal kita kalikan dengan 30 derajat. Berarti nanti kodenya bagaimana, Miss? Kodenya kita pakai yang ke arah kiri. Berarti nama kodenya adalah putar berlawanan arah jarum jam pada berapa tadi hasilnya? 4 kali 30. Berarti hasilnya berapa, teman-teman? 120. 120. 120. Baru kita bisa hancurkan. Nanti jadinya seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa tentukan kira-kira arah mana yang paling dekat, apakah kiri atau kanan. Gitu ya. Boleh yuk Miss, silakan belum teman-teman bisa kerjakan. dibuka, Miss. Oke, nanti Miss bantu Aras ya. Tapi Mateo ingin bertanya dulu. Mateo kenapa nih? Ada yang ingin ditanyakan? Nomor 8 gimana? Waduh, kamu udah nomor 8. Oke, boleh Mateo coba-coba dulu. Sebenarnya teman-teman yang wajib untuk dikerjakan itu adalah nomor 1 sampai emoji smile. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah selesai duluan, boleh silakan kerjakan bonusnya dari nomor 8 sampai 12 ya. Berarti untuk Mateo kan berarti udah masuk ke level bonus nih. Jadi nanti Mateo coba kerjain dulu ya, sambil tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Semangat ya, kamu cari dulu solusinya, nanti kita bahas. Kalau Marco nomor 7 ya? Iya, nomor 7 nanti kita coba lihat ya. Kalau Ilona ingin bertanya dulu? Nomor 2 bingung. Nomor 2. Oke, coba kalau nomor 2 berarti tentang apa tuh? Iya, silakan ya. Oh, nomor 2 itu tentang tanaman yang harus disirami. Coba Ilona lihat. Apakah ada tanaman yang butuh kita sirami? Tanaman yang butuh kita sirami itu tanamannya itu dia layu, teman-teman. Dia cuma seperti garis. Nah, itu ya yang harus disiram ya Ilona ya. Oke yuk, kalau gitu Miss Nia mau teman-teman kerjakan dulu dari nomor 1 sampai emoji smile, sampai ada Aku orang yang tersenyum. Nanti kalau yang sudah selesai sampai emoji smile, lalu kita masih ada waktu, kita teman-teman bisa kerjakan soal bonusnya. Gitu ya teman-teman ya. Sambil Missnya cek dulu nih, tiga orang seperti biasa ya. Waktu untuk mengerjakannya silahkan teman-teman bisa kerjakan dari pukul saat ini ya 16.37 sampai pukul 16:50. Oke ya teman-teman ya. Yuk coba dikerjakan, waktunya masih lama, jadi silakan teman-teman take time aja ya. Pelan-pelan aja teman-teman coba lihat-lihat dulu kira-kira nomor bagaimana 2 cara untuk gimana? mengerjakannya. Oke, sama ya kayak kalau Naishal nomor 2 itu adalah ada tanaman yang butuh disiram. Kira-kira yang mana tuh Naishal? Tapi nih Silakan ya. bloknya strawberry. Bloknya cuman boleh 2. Betul, iya. Berarti pakainya yang Yang kemana tuh? nomor 3 gimana, Miss? Iya, kalau gadis nomor 3 ya. Nomor 3 coba, silakan. Kalau nomor 3 berarti karena dia sudah mengarah ke tanaman tersebut, coba dilakukan tindakannya apa? Misalnya dihancurkan atau disiram. Baru pergi ke tanaman berikutnya yang perlu disiram. Gitu ya. Iya, Rafa? Rafa ingin Maksudnya bertanya. gimana sih? Maksudnya? Nah, kalau Naisha nomor 2 ya. Boleh Iya. deh kalau gitu tiga orang ya share screen ya. Berarti dari yang Gimana tadi sih? bertanya dulu aja, Ini Naishal, maksudnya gimana Naishal, sih? Gandis dan Ilona ya. Boleh sambil share screen ya. Yo, Maksudnya nanti gimana sih? gantian. Iya Aku tahu sebentar. Pakai yang mana pakai berarti? ini, Mm-mm. Lalu, pakai ulangi atau apa? belum pakai ulangi nih Naishal. Karena Apa? tujuan kita itu di sini nih. Ada tanaman yang masih belum subur. Harus kita kasih air. Kita harus sirami. Iya, coba Naisha lihat. Hah? Serius Oh, berlawanan? Wah, dia arahnya kemana tuh? Dia arahnya ke kanan, Naisha. Lebih dekatnya nih. Kalau ke kanan berarti kodenya yang apa? Kalau berlawanan ke kiri loh. Iya, yang searah jarum jam ya. Baru disiram. Coba. Nah, gitu ya. Oke, Naisha. Nanti kamu ya, perhatikan apakah ada tanaman yang butuh disiram atau butuh dihancurkan ya, Naisha. Oke? ya. Nah, oke, nice. Kalau Ilona, Ilona juga sama nih, karena sekarang kan lasernya itu dia hadapnya ke sini. Iya, jadi kita belum menggunakan ulangi ya, Ilona ya. Kita belum menggunakan kode ulangi karena di sini belum ada pola yang berulang. Coba Ilona lihat, di sini ada tanaman yang butuh kita siram. Tapi berarti dia arahnya kemana tuh? Menurut Ilona lebih dekatnya kemana? Ke kiri atau ke kanan putarannya?
Yang itu. Aku kira yang ini. Iya, kalau itu udah ada buahnya tuh Ilona. Nah, yang harus kita siram yang ini ya. Yuk, silakan. Yes, keren. Baru dicoba. Nah, oke gitu caranya ya. Missnya lihat Ilona juga sudah paham nih, sudah bisa menentukan menggunakan yang searah jarum jam atau tidak searah jarum jam. Gitu ya Ilona ya. Boleh Ilona lanjut lagi sampai emoji smile, oke? Terima kasih Ilona. Boleh Gandis yuk sambil share screen Miss Mia untuk bantu cek. Waktunya 10 menit dari sekarang ya teman-teman ya. Yuk silakan dikerjakan. Boleh sekarang yang share screen adalah Gandis, Marco dan juga Mila. Yuk silakan. Gandis, Marco, Mila. Oke, kalau Gandis yang nomor berapa nih? Coba. Nomor 3 ya. Oke, nomor 3 di sini sepertinya masih belum menggunakan ulangi nih. Karena belum ada kode yang berulang nih, Gandis ya. Yang harus kita treatment, yang harus kita, apa namanya, berikan Tiga apa namanya gimana? treatment seperti Tiga. ini. Ah, Coba, Naishal bisa sambil lihat layarnya Gandis ya. Gandis juga betul mestinya lagi bahas Tati. nomor 3 nih. Coba. Nih, kalau sekarang kan dia sudah mengarah ke tanaman yang harus dihancurkan. Betul, sudah pakai yang hancurkan. Kalau sudah sekarang kita ke tanaman yang masih menjadi bibit tuh yang kurang bertumbuh dengan sesuai. Berarti lebih dekat kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, betul. Hebat. Gani sudah bisa menentukan ya. Ternyata dia lebih dekat ke kiri. Nomor tiga tiga gimana? puluh baru disiram. Betul. Coba gadis play deh. Kayaknya udah berhasil. Nah, gitu. Jadi, teman-teman, untuk kode perulangan digunakan kalau memang teman-teman melihat ada pola yang berulang. Tetapi kalau belum melihat ada pola berulang, jangan pakai kode repeat dulu ya. Oke, next job, Gandis. Gandis Miss, boleh lanjutin. Ya, kenapa, aku Gandis? ngelihatnya soalnya kecambahnya pada belum tumbuh setengah. Oh, semuanya ya kelihatannya ya. Iya, jadi untuk membedakan ya teman-teman tanaman yang wajib kita siram itu dia biasanya hanya seperti garis ya, hanya seperti garis saja dan dia biasanya nggak ada buahnya, buahnya itu yang merah-merah gitu ya. Oke, lanjutin lagi yuk teman-teman. Wih, kalau Marco nomor 7 ya, nomor 7 di sini sudah ada pola yang berulang loh Marco. Nih, kita coba lihat ya Marco ya. Coba nomor 7 ini sudah ada pola yang berulang, berarti nanti bisa pakai kode ulangi yang ini nih, misalnya tandai ya. Nah, yang ini yang harus kita sirami. Polanya juga sama, polanya adalah kita harus siram. Tetapi, kalau Marco lihat, di sini si lasernya masih belum berada di posisi tempat di mana dia mulai mengulangi pergerakannya, mulai mengulangi kodenya. Artinya, Marco harus arahkan lasernya ke pola yang berulang dulu. Baru nanti bisa ditambahkan ulangi. Benar, kayak gitu. Baru tambahin ulanginya nih. Masih ini. Iya, di bawahnya. Ulanginya tuh di bawahnya. Siramnya tapi di dalam. Karena kan dia sudah mengarah ke sini nih. Tadi ya, kalau dia 30 ya. Good. Baru disiram. Baru kamu tambahin lagi kodenya. Dia berapa nih selisihnya? Satu, dua. Oh, dua. Berarti arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri tuh? Eh, ke kanan atau kiri tuh, Marco? Ke sini loh. Berlawanan arah jarum jam gitu. Hmm. Dan yang pertama, Hah? di atas dulu dia, ya enggak? Oke. Nah, Turunnya dua kali siram begitu kayaknya. polanya berulangnya gini. Jadi nanti Tiga. saat dia sudah siram, kamu akan pergi lagi dua nih. Gitu. Nomor empat Duanya gimana? tapi ke sini. Sebentar ya Naishal ya, satu-satu ya. Oke? Ya. Coba Marco iniin dulu arahnya kayak Mm-mm. gimana. Start dulu. Ya, coba Marco play deh. Nah, jadi dari situ ini nggak usah dulu ini ulanginya hapus dulu. Mm-mm. Oke, Coba. coba di play dulu. Mm-mm. Nah, jadi kita start tuh dari sini. Jadi satu, dua, siram. Satu, dua, siram. Mm-mm. Nah, tapi boleh ya Marco kira-kira mau yang mana? Kalau berlawanan sebenarnya bisa, tapi kalau dari yang kita lihat ya Marco, di sini dia itu terdekatnya Tolong adalah arah ke kanan saran. ya. Heeh. Nah, Iya, itu kita yuk coba. kalian coba. Yang paling atas nih, yang paling atas kamu ubah jadi yang searah jarum jam aja, karena dia lebih dekat nih dari lasernya ya.
Gitu, betul. Baru polanya berulang nih mulai dari sini nih. Karena kan laser sudah menghadap ke sini ya Marco ya. Nah, dia menyiram, lalu pindah dulu. Nah, betul kayak gitu. Sekarang waktunya kita pindah ke selisihnya. Selisihnya berapa tuh? Coba Marco lihat. Biasanya berapa? Satu, Dari sini dia berapa? Uh, Dua. dua. Pintar. Kali 30 jadinya berapa? Confirm. Nice, iya. Sebelum di play, Marco perhatikan dia berulangnya berapa kali tuh pola yang berulangnya. Satu, dua, Empat, lima. yes, betul. Oke, coba. Kayaknya sudah berhasil. Nice. Gitu ya Marco ya dan teman-teman semua. Jadi kalau memang belum teman-teman berada di tempat mulai saat dia polanya berulang, teman-teman arahin dulu ke tempat dia polanya berulang. Gitu ya. Baru nanti teman-teman bisa lanjut. Gitu, oke? Salam. Siap. Oke, sebentar ya. Sekarang dari Naishal dulu. Tadi kayaknya Naishal ingin bertanya baru Rafa. Yuk, baru Ilona ya. Oke. Terus aku stop sharing. Superlima Iya, gimana? terima kasih Marco. Ya. Star skin. Sudah stop share screen. Terima kasih. Ya. Kalau Rafa boleh sambil share screen sambil misalnya cek ya. Kalau Naishal nomor 5, kalau nomor 5 tinggal Naishal arahkan nih, ada dua kodenya. Coba Naishal arahkan. Yang pertama, kamu harus siramin ini, sama kamu harus membasmi yang ini. Berarti caranya gimana? Coba Naishal coba dulu ya. Sambil nanti misnya cek. Kalau Rafa nomor 7 ya, sama kayak tadi Marco ya berarti ya. Wih, cepet banget Rafa nih udah nomor 7 sama kayak Marco ya. Berarti Rafa lihat dulu di sini, lasernya harus berada ke posisi yang berulang. Di sini ada pola yang berulang, misnya tandai dulu ya. Yang berulang adalah robot harus menyirami tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini, dan tanaman ini. Kenapa dia polanya berulang? Karena tanaman-tanaman ini tidak perlu dihancurkan, tetapi disiram. Dan selisihnya juga berbedanya sama nih, Rafa. Nih, kamu lihat ya selisihnya berapa? Satu, dua. Oke, ini untuk yang pertama, pola satu. Pola yang kedua berarti kita hitung selisihnya berapa? Satu, dua. Wah, sama juga nih polanya selisihnya dua kali ya. Tetapi kalau Rafa lihat, lasernya ini dia belum mengarah ke posisi pola yang berulang. Artinya Rafa harus pergi ke pola yang berulangnya dulu, yaitu mulainya dari tanaman yang ini. Oke, berarti yang terdekat apakah putarnya ke kanan atau ke kiri nih Rafa? Putarnya lebih enaknya searah jarum jam atau berlawanan? Iya betul, lebih dekatnya ke arah kanan atau searah jarum jam ya. Selisihnya berapa Rafa? Dari sini ke sini. Iya betul, good. Nah sekarang kamu hampir benar nih. Tetapi di sini coba Rafa lihat. Kalau lasernya sudah menghadap ke pola yang berulang, untuk ke pola yang lainnya dia itu arahnya ke kiri atau ke kanan? Nih, ternyata dia masih arah kanan ya. Jadi pakai kodenya yang searah jarum jam. Dan kita siram dulu, baru pakai kode yang searah jarum jam. Kenapa siram? Karena kan dia sudah berpindah nih. Gitu. Jadi siramnya di atas apa? Siramnya itu di atas kode ini. Bukan. Masih di dalam ulangi, tapi di atasnya putar searah jarum jam. Yes. Di atasnya. Jadi kamu switch, maksud missnya kamu pindahin. Jadi siram dulu, baru putar searah jarum jam. Iya, betul, kayak gitu. Nah, selisihnya berapa dari sini ke yang berikutnya, Rafa? Satu, dua. Dua kali tiga sama dengan? Iya. Oke, dah coba Rafa mainkan. Apakah sudah berhasil belum? Yeay, sudah berhasil gitu ya. Boleh Rafa lanjutin lagi? Nice job Rafa. Misnya lihat di sini kamu tadi sudah bisa nih, sudah paham ya cara untuk perpindahannya nih, ya. Nice job Rafa, lanjutin lagi ya. Oke, Ilona tadi jadi ingin bertanya. Setelah itu Mila ya. Kenapa? Jadi yang Apa tuh? nomor 6. Nomor 6. Wah, nomor 6 sama kayak Naishal. Kalau Ilona sudah terlihat layarnya Naishal?
yang lagi di share screen? Ntar. Boleh. Iya. Malam. Belum? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Miss-nya bahas di sini nanti Ilona kerjakan. Habis itu Mila ya. Coba kita bahas nih nomor 6 teman-teman. Sama Naishal ya. Naishal, di sini sepertinya ada pola yang berulang. Pola yang berulang, coba Naishal, karena kamu lagi pegang annotate, coba kamu tandai mana pola yang berulang. Tanaman mana yang berulang, Naishal. Oke, supaya teman-temannya juga saling paham ya. Yuk, coba. Naishal tandai dulu nih, mana pola yang berulang. Tanaman yang berulang adalah yang ini nih, ternyata. Satu, dua, tiga, empat. Wah, ini polanya berulang nih. Artinya, Naishal dan teman-teman bisa tambahin kode pola berulang. Karena mesinnya juga sudah mengarah atau berada di pola pola perulangan yang pertama. Gitu. Nah, sekarang kita hitung selisihnya. Nah, tidak usah pakai ini. Naishal, tidak usah satu-satu lihat. Di sini robotnya cuma punya kapasitasnya 3 katanya. Berarti kamu bisa pakai kode ulangi nih. Kamu kunci dengan kode ulangi yang tadi. Terus. Mm-mm. Coba tambahin dulu kode ulanginya. Ya, betul. Jadi pertama nanti kan dia sudah mengarah ke sini, berarti disiram. Lalu teman-teman bisa pilih kalau ini mau yang berlawanan atau searah jarum jam. Kalau berlawanan berarti arahnya ke kiri ya. Dia itu selisihnya berapa? Oh iya betul 3 ya. Satu, dua, tiga. Berarti dia itu 3 kali 3 adalah 9 Gak jam. bisa, Miss. Oke, nice job. Naisal juga kayaknya tadi sudah bisa ya, Miss lihat ya. Kalau gini, kalau Iya. ini. Ya, coba dicoba dulu ya, Naisal ya. Silakan ya. Kalau Mila nomor berapa nih, Mil? Missnya Nomor juga belum cek. 5. Iya, Missnya juga belum cek punya Tapi Miss kebanyakan tindakan. kebanyakan tindakan. Iya, berarti tadi kodenya hanya pakai ulangi, di dalamnya pakai siram, baru di bawahnya siram ada putar searah jarum jam ke 90 gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang Miss cek yang belum dulu ya. Yang lain boleh lanjutin dulu, teman-teman kerjain dulu, dicoba dulu ya teman-teman ya. Missnya belum cek punya Mila, Mila berarti sambil share screen dulu ya. Lalu Missnya belum cek punya Aras, Abian, dan juga Mateo ya. Berarti sekarang yang share screen adalah Mila, Aras, Abian, dan juga Mateo. Silakan ya teman-teman share screen ya. Yo, Missnya cek punya Mila dulu ya. Wah, keren, Mila sudah semua, kecuali nomor 5 ya. Oke, kita lihat Mil. Di sini ada dua tumbuhan yang harus dibenahkan oleh mesin ya. Yang pertama ada tanaman yang wajib kita sirami dan juga ada tanaman yang harus kita hilangkan. Berarti menurut Mila, Mila mau tanaman yang mana dulu nih? Ini boleh pilih soalnya. Tapi ini kayaknya terdekat, udah ada yang terdekat ya dari mesinnya ya. Iya, yang terdekat itu yang arah tanaman yang perlu kita sirami. Berarti arahnya kemana, Mil? Yang terdekat, Mil, ke kiri atau kanan? Searah jarum jam atau tidak searah? Iya, ternyata yang searah ya, karena kan ke kanan. Berapa tuh selisihnya, Mil? Coba kamu hitung. Iya, good, hebat. Kalau sudah mengarah ke sana, berarti diapain tanamannya tuh? Betul. Nah, sekarang Mila bayangkan mesinnya berada di sini. Untuk lanjutin ke tanaman yang ini, dia selisihnya berapa? Coba Mila hitung. Mm-mm. Iya, betul. Karena ke kanan lagi ya. Berapa tuh? Kalau sudah diapain itu tanamannya, Mil? Ada giginya. Iya, good. Coba. Nice. Yeay. Gitu caranya Emil ya. Nice job. Miss lihat kamu cepet banget nih ngerjainnya. Artinya kamu sudah paham juga tentang derajat ya. Mila boleh lanjutin lagi sambil tunggu teman-temannya untuk level bonusnya ini ya. Oke, Mil? Nice job. Lanjutin lagi. Miss cek dulu boleh untuk Abian, Mateo, dan juga Aras yuk sambil share screen Missnya bantu. Missnya bantu, Missnya cek Gimana? maksudnya. Nomor 7 gimana? Nomor 7. Wah, tadi Missnya udah bahas. Nanti Missnya bahas lagi ya. Kamu coba-coba dulu ya, Naishal ya. Semangat ya. Bisa. Ya, ayo boleh. Waktunya masih banyak nih, Naishal. Silakan Missnya izin bantu cek teman-temannya dulu ya. Naishal boleh dicoba dulu, oke? Nggak apa-apa, it's okay. Nanti kalau kamu memang benar-benar tidak bisa saat Missnya sudah cek punya teman-teman, baru Missnya bantu Naishal, oke?
Oke deh, kalau gitu sekarang Miss Nia bantu, Miss Nia cek punya Aras dulu. Wah, kalau Aras sudah nomor 9, nice job. Oke, menurut Aras bagaimana nih untuk nomor 9? Kalau Abian nomor 9 juga, nice. Mateo? Mateo nomor 8. Oke, yuk silakan. Coba Miss Nia sambil lihat ya pekerjaan teman-teman ya. Coba teman-teman lakuin dulu, silakan. Hmm, oke. Waduh, teman-teman, tanpa terasa sudah pukul 4.55 karena kita belum pergi ke Scratch. Jadi untuk teman-teman sepertinya tapi tadi Miss Nia lihat semuanya sudah mengerjakan dari nomor 1 sampai 7 ya. Nice job. Kalau gitu sekarang untuk Ares sama Abian dan Mateo, nice job. Miss Nia lihat kalian juga sudah paham sepertinya tentang derajat ya. Karena teman-teman sudah sampai level yang jauh nih, sudah sampai nomor 8 sampai nomor 9. Good job ya, Aras, Abian, dan Mateo juga. Kalau gitu, Missnya izin stop share screen. Teman-teman yang belum selesai, boleh nanti dilanjut lagi di rumah ya, karena kan kita harus ada jeda dulu nih, istirahat, dan juga nanti kita lanjut ke dalam Scratch ya. Jadi karena di sini kita kelas grup ya teman-teman ya, jadi ada jedanya dulu, ada istirahat 5 menit dari sekarang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ke toilet, mau minum dulu supaya refresh sebelum kita pergi ke Scratch, boleh ya? Mau ambil cemilan, silakan teman-teman. Nanti kita kembali lagi pukul berapa berarti? Pukul 17 ya? Pukul 17 nanti kita balik lagi ya. Yuk silakan teman-teman yang mau istirahat dulu. Kalau bisa teman-teman istirahat dulu atau mau minum dulu boleh ya. Karena nanti setelah ini kita langsung ke Scratch nih. Takutnya nanti teman-teman biar ada refreshnya dulu, oke? Silakan teman-teman, selamat istirahat. Nomor 7 gimana? Nomor 7 gimana?
Halo Naishal, kamu masih di Botmars? Kita mau lanjut nih, Scratch Ya. nih. Coba Missnya bantu Naishal dulu ya. Sebelum kita ke Scratch nih. Nah, berarti terakhir nomor 7 dulu aja Naishal ya. Untuk yang selanjutnya kamu boleh lanjut nanti di rumah. Oke, sebagai latihan. Dah, coba Naishal tambahin dulu kodenya. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang lain, boleh di-stop dulu ya kalau masih di Botmars. Nanti teman-teman bisa lanjutin lagi di rumah sebagai latihan. Kalau teman-teman saat melakukan latihan ada yang bingung, boleh teman-teman PC Miss-nya ya. Gitu. Karena sekarang kita waktunya untuk pergi ke Scratch, teman-teman. Takutnya nanti kita nggak sampai selesai. Nah, Shell, ini dulu yang nomor 7 dulu aja. Dikerjain dulu yuk. Baru nanti kita ke Scratch, oke? Silakan. Iya, karena kan memang kita sampai nomor 7 dulu nih kalau buat Mars. Untuk nomor 8 seterusnya nanti Naisha lanjutin di rumah aja ya. Oke? Ya. Ini Naisha sudah nomor 7? Lagi kasih. Boleh, iya silakan. Teman-teman yang lain boleh ya ke scratch dulu ya teman-teman ya. Miss nomor 9, Miss. Nomor 9, iya. Untuk nomor 9 nanti di chat aja ya sama yang tadi ya, Ras. Oke? Karena kita mau lanjut ke scratch, takut nanti kita nggak keburu nih, gitu ya. Oke? Yo, sudah Naisha? Udah. Oke, kalau gitu kita back dulu ya. Yuk teman-teman simpan dulu buat Marsnya. Sekarang kita mau pergi ke Scratch yang nomor 2 berarti teman-teman. Yang namanya adalah Scratch belok dan berputar namanya nih. Nomor 2 ya teman-teman ya. Silakan. Yuk coba kita kerjakan soal di sini. Karena takutnya nanti tidak keburu waktu kita ya teman-teman ya. Yuk, silakan. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu, teman-teman. Oke, kita bertemu dengan soal Scratch, yang dimana kalau teman-teman bertemu dengan soal Scratch, teman-teman wajib untuk perhatikan soalnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman klik bendera hijau dulu ya. Apa yang harus kita lakukan nih di soal nomor ini ya? Teman-teman bisa klik bendera hijau, lalu di soal tertulis bahwa pintu akan terbuka saat kita menekan tombol spasi. Coba misalnya klik tombol spasi ya. Wow, ini yang tadi kita coba bayangkan ya teman-teman ya, pintunya ya. Kalau kita klik spasi lagi, wah, kayak tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, nih, Missnya mau kasih tips teman-teman. Kalau teman-teman bertemu dengan soal Scratch di Algonova, pertama kali tugas yang wajib teman-teman cari adalah penempatan awal. Kenapa penempatan awal, Miss? Karena biasanya kode penempatan awal itu ada di bawah bendera hijau. Wah, di sini ada ya penempatan awal ya. Katanya pintu harus selalu tertutup di awal, teman-teman. Gunakan perintah atau kode yang nama kodenya adalah mengarah ke arah untuk mengatur posisi pintu tersebut. Kita tambahin dulu kode yang sangat penting. Kalau teman-teman lihat pintunya masih terbuka tuh. Bagaimana cara kita bisa buat dia tertutup? Kalau teman-teman lihat di Scratch, di sini ada bagian yang namanya direction atau derajatnya. Kali ini derajat pintunya berada di jumlah 180. Kita mau buat dia tertutup. Caranya gimana? Teman-teman klik dulu nih angka yang 180. Lalu akan muncul lingkaran seperti ini. Kita mau tutup pintunya ya. Coba teman-teman tarik nih anak panahnya supaya dia tertutup. Kira-kira di angka berapa? Wah, ternyata untuk buat dia tertutup adalah di angka 90 derajat ya teman-teman ya. Jangan lupa tambahkan kodenya nih, kode penempatan awalnya. Nama kodenya adalah mengarah ke arah 90 derajat dulu saat kita klik bendera hijaunya. Jadi saat kita start kita mau bikin si pintu ini arahnya adalah 90 derajat supaya dia tertutup. Ya, kalau 180 tadi terbuka tuh ya. Kita mau bikin 90 derajat aja biar dia tertutup. Sekarang kita buka lagi. Iya, Ilona? Aku aku udah aku dari awal udah 90 derajat tapi tetap gak tertutup. Aku gak apa-apain udah
90 90 ya? Caranya Iya, gini. tapi Hmm, tapi cuman kebuka sedikit. Buka sedikit ya. Oke, caranya gini teman-teman. Kalau misalnya pintunya masih terbuka, artinya teman-teman belum klik nih bendera hijau di soalnya teman-teman. Coba teman-teman klik Udah dulu. tadi. Udah ya? Oh udah, tapi masih terbuka ya Ilona. Nanti Missnya cek ya, kalau gitu ya. Oke? Terima kasih sudah infokan. Kita lanjut dulu ya sebentar ya Ilona ya. Nah, sekarang kita buka soalnya lagi. Penempatan awal sudah. Sekarang kita mau bikin supaya pintunya terbuka atau berputar. Saat diapakan nih teman-teman? Tadi pintunya terbuka saat kita klik keyboard apa ya? Ada yang masih ingat nggak tadi di soalnya? Ketika tombol Spasi. spasi ditekan. Betul, ketika tombol spasi ditekan. Nice job, Rafa. Artinya kamu sudah bisa membaca soal Scratch nih. Hebat ya. Nah, berarti teman-teman ada yang masih ingat nggak kode di bagian kejadian yang mana yang tak harus kita tambahkan berarti kalau kita ingin melibatkan keyboard spasi. Yang mana berarti? Ketika tombol diklik, ketika tombol ini diklik, Oke, Marco, betul ya. spasi. Ternyata tombol spasi ditekan. Miss, tadi sebenarnya monsternya yang diatur. Oh, monsternya. Oh, Ilona berarti salah tempat tadi kodenya ya? Di tempat monster ya? Oke, boleh diubah di tempatnya pintu ya. Oke, betul. Betul banget Marco dan Rafa ya. Jadi kodenya adalah ketika tombol spasi ditekan nih teman-teman. Lalu teman-teman bisa tambahkan kode yang sudah disediakan di tugas ya. Kita tambahkan kode ulangi 10 kali. Lalu di dalamnya kita pakai kode baru. Nih, ada kode baru. Missnya kenalin dulu ya. Ada kode baru di Scratch, teman-teman. Namanya adalah putar. Pertama, putarnya searah jarum jam karena ke kanan. Lalu yang kedua, ada kode putar ke arah kiri atau tidak searah jarum jam. Kali ini kita mau bikin putarnya ke kanan sesuai soal tuh. Berarti teman-teman tarik yang searah jarum jam. Nih, dan kita ubah jadi 9. Miss, kenapa 9, Miss? Karena 9 ini kan nanti diulang terus nih 10 kali. Kalau kita kali 9 kali 10 adalah 90 ya teman-teman. Jadi nanti saat kita spasi, maka nanti derajatnya akan bertambah lagi. Yang tadinya dia di 90, nanti kalau kita spasi nambah lagi 90 jadi 180. Kalau kita klik spasi lagi jadi 0 atau 360 ya teman-teman. Kalau kita klik spasi lagi jadi 90. Gitu ya, itu maksud dari soalnya atau kodenya. Lalu silakan teman-teman coba mainkan. Coba teman-teman klik bendera hijau. Apakah sudah sesuai Nomor satu saat sudah. teman-teman klik Nomor spasi? satu sudah. Nice job, Naishal. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, coba kamu cek lagi dulu, Naishal. Kamu sudah dicek? Sudah bisa berputar pintunya? Bisa. Nice job. Yang lain gimana? Pintunya sudah bisa terbuka kah? Sudah bisa muter-muter? Bisa. Bisa. Iya, jangan lupa untuk dicek dan disimpan ya, teman-teman ya. Mm-mm. Jangan lupa disimpan ya, teman-teman ya. Kalau enggak, nanti sayang nih, proyeknya sudah di coding tapi nggak tersimpan. Gitu ya. Gitu. Sekarang, Miss Nia jelaskan lagi nomor 2 sebelum teman-teman kerjakan sendiri nomor 3 sampai nomor 5 ya. Sekarang kita coba bahas nomor 2, oke? Semuanya sudah Ini tadi nomor punya. 1? Oh iya, Sudah. lupa. Sudah, Udah. oke. Sudah disimpan. Oh, good job. Ilona sudah? Udah. 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 Semuanya Abian, Mateo, sudah Gandis? Gandis lucu banget ada adiknya. Belum. Halo, oh Mateo belum. Oke, Mateo tambahin dulu kodenya ya. Belum. Boleh? Iya, silakan. Halo, adiknya Gandis. Maaf, Miss. Tadi malah ngerjain yang bonus. Oh, iya. Boleh, Mateo, silakan ya. Marco aman nomor 1, Marco? Mm-mm. Aman. Aman, oke. Silakan. Aras, aman nomor 1, Ras? Berhasil nomor 1, Aras? Mm-mm. Boleh ya? Oh, belum. Oke, boleh tambahkan dulu kodenya ya. Mateo sudah selesai ditambahkan kodenya, Mateo?
Oh, masih ya? Oke, boleh, silakan. Teman-teman yang sudah nomor 2 dicoba-coba dulu deh. Kamu cari ada penempatan awal nggak tuh nomor 2? Kalau penempatan awal berarti dia di bawahnya bendera hijau. Teman-teman tambahin duluan ya. Oke, coba. Sambil kita tunggu Mateo sama Aras dulu ya. Nanti Mateo sama Aras kalau nomor 1 sudah selesai bisa infokan Miss Denia ya. Oke? Miss, Sudah Mateo, nice jawab. Kalau Aras sudah nomor 1. ada Miss nomor 2. Ada penempatan awal ya? Oke, good. Kayaknya sudah semua nih. Kita coba bahas nomor 2 ya. Kata Ilona ada penempatan awal. Coba kita cek ya. Oke, kita bahas nomor 2 dulu teman-teman. Wow, ternyata tentang kesatria nomor 2 ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu apa yang harus kita kerjakan. Berarti teman-teman klik bendera hijaunya. Wow, kesatrianya dia lagi berdinas nih teman-teman. Dia sedang mengelilingi menara katanya ya. Selama 4 kali kalau teman-teman lihat. Oke, sekarang kita coba buat ya. Kita cari penempatan awal. Wah, benar kata Ilona ada penempatan awal nih. Kata penempatan awalnya apa? Kesatria mulai bergerak dari pojok kiri bawah dan menatap ke kanan. Nah, artinya di awal teman-teman tarik dulu kesatrianya ke arah kiri bawah di sini nih. Yuk, coba teman-teman tarik dulu kesatrianya. Kalau sudah ditarik kesatrianya dan sudah seperti ini, tapi kalau teman-teman pasti belum hadap ke kanan ya. Tarik dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau sudah kita tambahkan kode penempatan awalnya, yaitu kita pakai bendera hijau. Lalu kita tetapkan posisi dari karakter pakai koordinat. Kemarin ya, udah belajar koordinat ya, titik di mana sprite-nya berada. Berarti kita pakai kode pergi ke X dan juga Y dengan catatan kesatrianya harus sudah ada di bawah kiri tuh. Kayak Miss Nia di situ posisinya, oke? Lalu, sekarang teman-teman pakai kode yang namanya mengarah ke arah. Kali ini supaya kesatria dia bisa ke arah kanan. Tadinya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ke arah kanan berarti teman-teman arahkan ke arah 90. Coba teman-teman klik bendera hijaunya. Tuh, dia langsung sudah bisa mengarah ke kanan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nomor 2, tugas nomor 2. Kesatria berjalan mengelilingi satu sisi menara. Berarti kita pakai kode ini ya. Kita ikutin aja teman-teman sesuai dengan soal ya. Kita pakai ulanginya 10 kali dan bergerak sebanyak 10 langkah. Tapi kalau teman-teman lihat di sini di soal ada iya, ada ini ya teman-teman ya. Kesatria mengambil 10 langkah sebanyak 20 kali. 25 kali. Berarti ulanginya ini kita ubah jadi 25 ya teman-teman ya. Yuk, silakan. Miss, aku nggak bisa ngerjain soalnya ada adik aku, Oh, Miss. halo. Adiknya Ganis mau ikut coding ya? Oke, kalau sudah kita buka tugas ketiga. Tugas ketiganya apa nih? Coba kita lihat. Tugas ketiga katanya kesatria berbelok, teman-teman. Setiap kali mengelilingi satu tembok, kesatria berbelok 90 derajat. Tapi di sini dengan catatan beloknya tidak searah jarum jam ya. Maka dari itu kalau tidak searah jarum jam tadi kita beloknya ke kanan, putarnya ke kanan atau ke kiri. Ada yang masih ingat nggak? Tidak searah jarum jam. Ke kanan atau ke kiri tadi teman-teman? Kiri. Kiri. Nah, kiri pintar. Masih ingat artinya teman-teman ya. Berarti kita tambahkan putarnya yang ke kiri, tidak searah jarum jam, kita ubah jadi 90 derajat. Bisa nggak boleh? Dan kita akan ulangi pergerakan ini selama 4 kali. Supaya nanti dia benar-benar seperti mengelilingi temboknya ya. Atau kastilnya. Berarti kode yang tadi teman-teman sudah coding, teman-teman tambahin lagi, taruh lagi nih di dalam ulangi. Ulanginya kita ubah jadi 4 kali. Jadinya akan seperti ini. 25. Kita coba ya.
Nah, Ini empat, tuh. atasnya Dia empat, sudah bisa ini 25, mengelilingi ya, empat. mengelilingi kastil ya. Ya, silakan Ininya teman-teman. putarnya 10, gerak 10, gerak baru di atas. Iya, silakan Ya, ya. Yang sudah nanti jangan lupa dicek dan paling penting jangan lupa disimpan ya, teman-teman ya. Jangan lupa dicek dan jangan lupa untuk disimpan. Yang sudah bisa info Miss, aku nomor 2 sudah gitu, oke? Oh, Mila sudah. Nice. Oh, belum. Oke, Mila kenapa tuh, Mil? Nomor 2 itunya kalimatnya udah sama tapi kok masih salah ya, Miss ya? Coba Mila perhatikan apakah dia sudah ke arah kiri. Biasanya teman-teman suka terbalik nih. Arahnya nih, apakah dia sudah seperti ini arahnya ke kiri? Belum. Iya, coba diubah jadi yang ke kiri dulu ya, Mil. Yang sudah, silakan teman-teman coba kerjakan nomor 3 dan juga nomor 4. Coba ya, dua soal aja teman-teman, karena tanpa terasa sudah pukul 5.16 aja, cepet banget, belum periksa dirimu ya teman-teman. Gitu, yuk silakan teman-teman bisa kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 4. Perhatikan soalnya ya teman-teman ya, kalau bertemu penempatan awal berarti itulah yang harus kita kerjakan duluan, gitu ya. Miss Nia beri waktu hingga pukul 17.20 ya. Coba teman-teman kerjakan nomor 3 sampai nomor 4. Oke? Silakan teman-teman. Miss, kayaknya aku nggak bisa ngerjain. Adik aku taruh di depan ke kamar mulu terus manjat. Manjat ya, dia mau coding berarti tuh Gandis tuh. Adik Dia mau dari coding. tadi mute unmute dulu, jadi aku takut aku nggak dapet poin. Iya ya, nggak apa-apa, itu oke. Karena kan misalnya udah lihat ya, ada adiknya ya. Kalau Ilona kenapa? Aku gak, ah, ya mah udah mengeling, udah mengeling, udah benar, dia, tapi dianya Uh-huh. itu pas di, pas di kanan lagi, dia itu injak kastilnya. Oh iya, kalau injak kastilnya berarti kesatrianya kurang maju nih Ilona. Nah, ini kamu bisa majukan kesatrianya dan ini wajib dihapus dulu nih yang paling atas. Kita gantikan dengan koordinat yang baru. Gitu ya Ilona ya. Kalau Mila kenapa Mil? Miss tetap nggak Tetap bisa. nggak bisa, Missnya boleh cek. Coba Mila sambil share screen ya. Yang lain yuk coba kerjakan nomor 3 sampai nomor 4. Waktunya 2 menit lagi ya. 3 menit lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau memang belum selesai, teman-teman boleh lanjut di rumah, oke? Nah, ini punya Mila, coba Miss lihat. Oke, coba. Nah, karena di sini Mila ulanginya 10 kali, harusnya 4 kali Mil. Karena kan sisi dari kastilnya itu 4 sisi ya, jadi pakainya 4 kali. Oke, yuk coba. Yeay, gitu ya. Nice job, Mm-mm. Mil. Lanjut lagi ya, sampai nomor 4. Teman-teman, 2 menitan lagi sebelum ke periksa dirimu ya. Coba teman-teman kerjain dulu semampunya teman-teman. Nanti kalau memang belum selesai, nomor 3 sampai nomor 4-nya, 2 menit lagi kita kerjakan periksa dirimu dulu. Itu bisa jadikan latihan aja ya. Miss, Mhm. Miss, Iya. aku itu yang nomor 3 belum selesai. Tiga apa? Iya, nggak Tiga apa-apa. bagaimana? Coba silakan. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu nggak apa-apa, teman-teman. Apa? Missnya Yang taruh tiga. kodenya ya. Missnya taruh kodenya di chat untuk nomor 3. Yang mau lihat dulu boleh silakan. Hmm. Oke, Tiga udah apa? Belum silakan. ada, Miss. Missnya baru kirim. Oke, itu dia. Tuh, coba teman-teman tambahin. Ada. Masih loading. Nah, itu dia. Oke, silakan.
Oke, 1 menit lagi sebelum periksa dirimu ya teman-teman ya. Silakan, nggak apa-apa nanti jadi PR aja. Tapi kalau bisa untuk pelajaran minggu ini teman-teman kerjakan PR-nya ya. Sehingga nanti teman-teman memang menguasai nih materi tentang derajat. Oke? Nanti di rumah kalau bingung langsung WhatsApp Miss Nia aja ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf, Miss Nia izin infokan. Kalau teman-teman WhatsApp mungkin Miss Nia akan agak late respon ya teman-teman ya. Atau agak agak lama nih untuk jawabnya karena memang biasanya Miss-nya tuh ada kelas lain gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi Miss-nya akan tetap jawab gitu. Kalau bisa teman-teman ingetin Miss-nya ya kalau lagi jawab ya. Miss, pertanyaan aku dong yang ini gitu ya. Oke deh teman-teman, karena sudah pukul 5.20 nggak apa-apa. Ditinggalin dulu aja. Kita kerjain periksa dirimu ya. Ya, silakan. Miss, Miss, kayaknya itu salah deh. Apanya tuh? Yang di yang Mm-mm. di itu oh, cepet-cepet itu ini. Kayak ada Apa tulisan tuh? telurnya. Masih dek. Oh iya, itu memang Telur A sama ada telur. ada egg-nya ya Ilona ya? Iya, memang itu jadi adalah untuk mengganti kostumnya Ilona. Jadi Ya. pertama kostumnya itu dia tidak hancur dan yang terakhir itu jadi hancur pecah Ini telur. nomor berapa, Miss? Ini nomor 3. Nah, Kamu em, nomor berapa Ilona? maksudnya nomor 2. Oh Ilona nomor 2. Coba Missnya kirim ya. Hmm. Missnya kira nomor 3 tadi Ilona. Ah, ternyata nomor 2 ya. Oke, yuk teman-teman yang lain boleh langsung pergi ke periksa dirimu. Coba teman-teman kerjakan nomor 3 ya. Yo, silakan. Nomor 3 namanya periksa dirimu kuis seperti biasa ya teman-teman ya. Kuis tentang derajat. Silakan teman-teman coba kerjakan dulu ya. Supaya bisa mengetahui kemampuan teman-teman terkait materi hari ini tentang derajat. Yuk, silakan teman-teman kerjakan nomor 3 periksa dirimu. Nih, yuk, silakan ya. Cuma 2 soal ternyata. Yuk, silakan teman-teman kerjain dulu. Periksa dirimunya cuma 2 soal. Mm-mm. Miss, aku sudah. Oke, nice job, Mil. Yuk, yang lain juga ya kalau sudah bisa info Miss ya. Miss, aku sudah, Miss. Oke, siapa lagi yang sudah? Miss, aku udah selesai, Miss. Hey, nice job, Marco. Oke, yang lainnya? Siapa lagi yang sudah nih? Missnya malah ke stop share screen sebentar. Yuk, semangat ya teman-teman ya. Yang sudah bisa info Miss lagi. Udah, Nom. Udah, Udah. Naisha? Yeay, nice job Naisha. Udah. Yuk, yang lain ya. Aku tahu semua jawaban. Oh iya, untuk yang nomor 2 ya Naisha ya. Iya, sama satu. Nomor 1, oke, keren. Oke, yang lain bisa info Miss lagi ya, yang sudah ya. Sebelum kita reflection, mengingat apa yang telah kita pelajari, oke?
Derajat. Udah langsung dijawab ya sama Naishal ya. Belum Miss Nia tanya nih. Naishal udah ini ya, udah bisa baca pikiran Miss ya. Mau mau nanyain apa ya? Langsung jawab derajat. Mm. Ya, Ilona sudah periksa dirimu? lagi ini. Mm-mm. Lalu Abian sudah periksa dirimu Abian? Sudah. Sudah. Siapa tuh yang sudah tadi? Aku. Oh, Naishal. Oke. Kalau Abian sudah periksa dirimu? Halo. Abian aman? Periksa Udah, dirimu? Miss. Oh, udah. Oke. Siapa lagi yang sudah? Mateo? Mateo sudah, Mateo? Periksa dirimu? Sudah. Oke, nice. Kalau Rafa, periksa dirimu sudah? Belum. Oh, belum. Oke, boleh dilanjutin dulu ya. Oke, kalau Aras, Aras periksa dirimu sudah belum nih? Mm-mm. Udah. Udah, nice job. Gandis, Gandis aman? Aman, Miss. Oh iya, karena ada adiknya ya. Oke, nanti boleh lanjutin di rumah ya untuk periksa dirimu ya, Gandis ya. Oke? Oke Oke. deh teman-teman, karena sudah pukul 17:26, yang sudah bisa perhatikan layar Miss, yang belum boleh lanjutin dulu ya. Oke, kita coba ingin mengulas dulu materi di hari ini. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa nih teman-teman? Materi utama kita tadi. Derajat. 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 Aku sudah bilang duluan. Iya, Nasyal ya sama Rafa God. Lalu Missnya mau tanya tadi, derajat gunanya untuk apa sih tadi teman-teman? Untuk Ya, jam gitu. Memutar. Untuk oh, jam atau Untuk memutar. untuk sama berputar. jam gitu. Seperti jam. Oke, betul. Jadi jawabannya kenapa derajat penting? Supaya kita bisa mengetahui besaran dari sebuah putaran. Betul ya. Derajat penting itu supaya kita paham, kita bisa tahu nih berapa sih besar dari putarannya sebuah benda misalnya ya teman-teman ya. Sekarang Mistia mau tanya, tadi dalam derajat ada dua arah. Ada arah apa saja ya? Tadi ada arah apa saja di derajat teman-teman? Kiri kanan Kiri kanan. Tidak berlawanan. Oke, Kayak kiri. genong. Oke, kiri, kiri dan kanan arahnya ya. Kalau yang kanan tadi Itu kiri dan searah. kanan dan Oke. vertical dan horizontal. Sorry. Arah Oke. jarum jam. Nah, sekarang iya betul. Kalau ke kanan itu searah jarum jam ya, teman-teman. Kalau yang ke kiri berarti Sama juga matematika. Berlawanan. berlawanan dengan jarum jam. Pintar. Oke, hebat. Artinya teman-teman sudah ingat dan sudah paham terkait derajat Sama ya. juga Sekarang, matematika. iya sama kayak matematika ya. Sekarang Missnya mau tanya, dari saat teman-teman pelajari tentang derajat, menurut teman-teman yang paling sulit di bagian mana nih hari ini? Scratch. Oke, kalau Marco scratch yang lain. Di bagian mana yang sulit teman-teman? Buat Mars. Rafa Scratch. bot Mars. Rachel bot Mars. Mars. Bot Mars. Oke, kalau Ilona, Ilona Sketch. yang scratch ya. Wah, di sini jawabannya seimbang nih. Ada yang sulit di scratch, ada yang sulit di bot Mars ya. Nggak masalah teman-teman, karena kan memang di sini pertama kalinya teman-teman belajar derajat ya. Maka dari itu tadi ada PR supaya teman-teman makin paham lagi tentang derajat, makin mengerti lagi ya cara untuk menggunakan derajat. Kalau bisa nanti PR-nya dikerjakan ya teman-teman ya. Sekarang Missnya mau tanya lagi, yang paling teman-teman suka tadi saat mengerjakan apa teman-teman? Saat mengerjakan sketch. Oke, periksa dirimu scratch juga ya. Buat Mars. Bot Oke, wah di sini beragam juga ya. Yang paling teman-teman suka itu ada bot Mars, ada Scratch, ada periksa dirimu juga. Oke deh kalau gitu sekarang Missnya mau tanya, apakah teman-teman sudah paham
terkait kelas yang telah kita pelajari hari ini, materi hari ini di kelas? Teman-teman sudah paham belum? Lumayan paham. Oke. Paham. Tapi belum terlalu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum terlalu ya, ada yang sedikit paham. Tidak masalah teman-teman. Karena untuk derajat ini nantinya kita akan selalu gunakan nih untuk pembuatan animasi maupun untuk pembuatan game. Jadi nanti teman-teman akan terbiasa menggunakan derajat. Jadi jangan khawatir ya. Nantinya teman-teman juga pasti akan terbiasa nih menggunakan derajat gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, teman-teman? Any question? Ada pertanyaan kah dari teman-teman semua? Banyak. Oh, masih belum ada ya. Oke, jika belum ada pertanyaan, teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya, teman-teman sudah semangat dan juga teman-teman sudah berusaha untuk mempelajari materi di dunia pemrograman yang salah satunya itu ya adalah derajat ya, teman-teman nih ya. Yang artinya juga teman-teman nanti di kelas juga sudah lagi-lagi selangkah lebih jauh dari teman-temannya di sekolah ya. Nanti saat teman-teman belajar di pelajaran matematika tentang derajat, Missnya yakin teman-teman sudah paham ya materinya ya tentang derajat karena kita sudah belajar duluan nih di hari ini. Oke deh, sebelum kita tutup seperti biasa kita mau foto dulu. Teman-teman boleh berpose dulu yuk yang lucu yuk. Ekspresi teman-teman belajar derajat. Boleh, boleh. Iya, ekspresi teman-teman belajar derajat gimana sih ekspresinya? Missnya melihat, Missnya hitung sampai 3 ya. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke deh teman-teman, jadi sekian dari Missnya hari ini. Itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week teman-teman. Dadah. Bye, Miss. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Bye. Dadah, Miss. Waalaikumsalam. Dadah. Bye. Dadah. 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 Bye, Miss Dadah. Dania. Bye bye.